Halo guys, jumpa lagi di channel ini, Jelajah Hukum. Beberapa waktu yang lalu sedang ramai berita bahwa keluarga ya, keluarga dari pengacara atau atau advokat dari Febri Diansah diperiksa oleh KPK begitu ya. Lebih tepatnya adalah Fatoni Diansah begitu. Apakah ini adalah bentuk intimidasi dari KPK terhadap penegakan hukum oleh advokat? Nanti akan kita bahas. Nah, untuk tema kita hari ini adalah Polri versus advokat. Baik, kita lanjutkan. Menurut Warta Production mengatakan bahwa visi law, yaitu kantor dari Febri Diansah, Pondok Indah Jakarta, didatangi oleh KPK, yaitu pada tanggal 19 Maret 2025 terkait kasus Syahrul Yassin Limpo, teman-teman ya. Menteri Pertanian yang terlibat korupsi itu yang kemudian divonis penjara itu, teman-teman. Kemudian ada lagi, ya ini didirikan oleh Febri Diansah, Prasamal Aritonang, dan Donald Faris. Ini adalah tim dari KPK, yang mantan mantan dari KPK dan uh, Police Watch ya. Kemudian menurut TV One Digital mengatakan bahwa KPK memanggil Fatoni Diansah dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau tindak pidana pencucian uang oleh Syahrul Yassin Limpo. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Kalau untuk pengacara yang menangani kasus TPPU, menegakkan hak hukum seorang tersangka TPPU, tindak pidana pencucian uang, apakah eh, dia identik dengan tersangka yang sedang dia bela, teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya kok pengacara ini adalah orang bebas ya, yang dilindungi oleh hukum dan dia bisa membela siapapun asalkan kliennya dia atau meskipun dia terlepas dari siapapun ya, meskipun dia adalah tersangka TPPU, asalkan dia mau memberitakan kebenaran, maksudnya membuka membuka kebenaran ya, membuka tabir yang selama ini ditutup-tutupi oleh komplotannya, sebetulnya dia layak untuk dibela, teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman sendiri ada pendapat lain, dipersilakan ya. Nah, menurut suara.com, teman-teman, adik dari advokat Febri Diansah yaitu Fatoni, Fatroni Diansyah telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Menteri Pertanian SYL Syahrul Yassin Limpo tanggal 27 Maret 2025. Karena kini ya tanggal 20 Maret KPK menyebutkan visi law ya, visi law office ini diduga telah menerima aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang dari mantan Menteri Pertanian SYL. Disampaikan usai KPK menggeledah kantor Visilo di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Eh, apa teman-teman yang di sini teman-teman rasa aneh? Ke seorang advokat ya, itu adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Asalkan dia bisa bertindak dengan itikat baik, maka sebetulnya dia punya hak imunitas. Apa yang saya katakan ini berdasarkan pada Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, teman-teman. Asalkan pihak tersangka yang mempekerjakan advokat ini itu membayar honor advokat itu dengan menggunakan uang pribadinya, ya, bukan dengan bukan dengan uang korupsi, seharusnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah.
pengacara ini membela membela dia dan menerima honornya. Sebetulnya KPK tidak berwenang jika memang bisa dibuktikan bahwa pengacara tidak menerima uang dari hasil korupsi itu, murni dari uang pribadinya si tersangka. Menurut Sindo News ya, jadi dari pihak KPK dia punya dasar, oh si Febri Diansah ini membela kasus TPPU, berarti dia ada kemungkinan untuk menerima uang hasil hasil TPPU itu, tapi dari pihak kantornya dia, yaitu pengacara dari organisasi advokat dia, yaitu KAI, punya pendapat lain, yaitu menurut sindonews.com, organisasi advokat mengatakan ancaman kriminalisasi terhadap salah satu kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yaitu Febri Diansah, oleh penyidik KPK. Dugaan ini menguat setelah salah satu kolega Febri Diansah di kantor lamanya dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk perkara TPPU, tindak pidana pencucian uang Syahrul Yassin Limpo, serta dilanjutkan penggeledahan di kantor Visilo dan rumah di kantor yang sama. Wow, KPK sampai sebegitunya. Artinya gini teman-teman, adalah hak hukum bagi KPK untuk menggeledah, asalkan dia bisa membuktikan aliran uang itu, ya, aliran uang itu dari mana. Kalau memang dari hasil korupsi, berarti memang bisa ditersangkakan untuk TPPU. Tapi kalau tidak, ya harusnya dibebaskan. Begitu ya. Karena nggak banyak teman-teman yang eh, pengacara yang berani membela TPPU ini, kasus TPPU seperti ini. Nah, pengenaan dasar pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang itu dari mana sih? Pasal 5, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 5 mengatakan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi, ada 4 poin ya teman-teman ya. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik dan kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Misal, anggaplah Budi atau Bambang atau siapapun ya, ini variabel nama, atau Charlie atau siapapun ya, atau si X ya. Biasanya dia punya gaji adalah 5 juta rupiah. Setiap bulan tanggal 30 ada uang masuk di 5 juta rupiah. Tapi ternyata tiba-tiba ada uang 1 miliar di situ. Nah, ini kan tidak tidak ya, ini ada kejanggalan yang tidak jelas yang sisanya dari 5 juta itu ya 950 juta sekian itu dari mana? Ini kan harus dibuktikan. Makanya bisa ditengarai sebagai tindak pidana pencucian uang. Ya. Tindak pidana pencucian uang itu apa sih? Menggunakan uang hasil kejahatan ya untuk berbisnis seolah-olah menjadi legal begitu loh. Biasanya dipakai oleh skema ini dipakai oleh kartel narkoba ya, uang dari hasil transaksi narkoba begitu, kemudian dia pakai untuk bisnis laundry. Nah, bisnis laundrynya itu legal teman-teman, halal, namun kan sumber dananya ini kan yang tidak halal teman-teman, yang tidak legal ini kan dilarang dalam TPPU ya, didapatkan dari hasil menjual barang haram yaitu narkoba itu tadi. Nah, ketika penyidik bisa mengetahui bahwa uang dari bisnis itu adalah berasal dari tindak pidana, maka itu TPPU. Begitu ya. B, poin B. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan dengan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ya. Jika dia melakukan apa tadi ya, uang tadi ya, kalau kita pernah melihat atau mengingat
kasus Gayus Tambunan, ya dia hasil dari ngemplang pajak, dia dapat uang berapa puluh miliar, kemudian dia pakai untuk transaksi beli rumah, beli mobil, segala macam. Padahal gajinya dia tidak segede itu, tidak sebesar itu, maka bisa ditengarai itu sebagai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya, harusnya dia laporan pajaknya, tapi kemudian tidak dilaporkan. Nah, ini bisa dicurigai sebagai TPPU. C. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal, ya transaksi yang dilakukan atau tidak jadi dilakukan, yang di-cancel itu, dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, anggaplah tadi eh, transaksi hasil hasil narkoba. Anggaplah si Budi, kemudian dia transfer kepada si Charlie. Anggaplah ya, nama Budi dan Charlie ini adalah variabel, bisa nama siapapun, tidak bermaksud menyinggung nama-nama tertentu. Saya memakai nama Budi dan Charlie. Budi pengedar narkoba atau Budi adalah produsen narkoba, mentransfer uang hasil keuntungan itu kepada Charlie. Maka itu adalah transaksi TPPU, tindak pidana pencucian uang. Tapi kemudian si Charlie tahu, waduh nanti aku akan ditangkap polisi. Kemudian dibatalkanlah transaksi itu, dikembalikanlah kepada si Budi oleh Charlie. Charlie mengembalikan uang itu kepada si Budi, ya, karena takut dipidana. Dia sudah terjerat, teman-teman, berdasarkan pasal ini. Pasal 5 ayat 1C ini. Dan yang D, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Ya. Transaksi yang besar biasanya dia akan diselidiki oleh PPATK, diminta untuk dilaporkan ke sana, tapi tidak dilaporkan. Nah, kenapa? Karena takut dia akan terendus tindakan pidananya dia. Wah, itu bisa dicurigai sebagai tindak pidana, harus diselidiki. Tidak bisa diselidiki karena itu. Berikut, tindak pidana pencucian uang. Dasar pengenaannya adalah pasal 3 juga. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, ya. Jika ada transaksi padahal diketahui uang itu adalah hasil pidana, gitu ya. Sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat 1, nanti akan kita tampilkan pasal 2 ayat 1 itu, dengan maksud tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Nah, tindak pidana pencucian uang ini dimaksudkan untuk menyembunyikan asal-usul duit itu, teman-teman. Asal-usul dana itu. Menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Wow. Pasal 4, lanjut. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan atau yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena pencucian uang dengan pidana 20 tahun, paling lama 20 tahun dan paling banyak 5 miliar rupiah, ya. Orang tadi yang memang bertransaksi kena ancaman pidana 20 tahun, denda 10 miliar. Namun kalau dia dia sudah tahu, padahal dia sudah tahu uang itu adalah hasil korupsi, kemudian membantu pihak pelaku ini untuk menyembunyikan
aliran duit itu untuk menyamarkan aliran duit itu, ya menyamarkan itu ya, menyembunyikan lokasi, yang mengalihkan hak-hak, dia berusaha membantu saja, ya ini pihak turut serta ya pihak turut serta dalam pidana, nanti kita akan belajar tentang itu dipidana dengan dengan denda 5 miliar rupiah paling banyak, dan paling lama penjara 20 tahun. Memang tindak pidana ini tidak main-main. Namun, pertanyaan saya adalah, apakah pengacara dikenakan pasal ini jika dia membela perkaranya? Kita harus melihat dulu kepada pendapat dari Leonard Simorangkir. Terkait aliran dana itu, Ketua Dewan Kehormatan Pradili mengatakan bahwa advokat yang menerima uang atau transfer dari kliennya tidak dapat dianggap melakukan TPPU asalkan sebagai pembayaran fee atau biaya advokat. Teman-teman yang saya hormati, ketika kita menandatangani surat kuasa dan surat perjanjian pemberian jasa hukum, di situ diterangkan dengan jelas biaya-biaya perkara yang harus dibayarkan. Maaf, bukan biaya perkara. Biaya-biaya jasa advokat yang harus dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa itu kepada advokatnya, kepada kuasa hukumnya. Itu harus ditulis jelas sebagai fee lawyer, ya, entah itu sebagai fee operasional, success fee, ya, atau juga fee konsultasi, apapun itu harus dijelaskan dengan jelas di kontraknya, sehingga si pengacara ini bisa membuktikan ini loh hasil hasil kerjasama saya dengan tersangka ini loh, bahwa dia itu membayar saya sebagai lawyernya dia, tidak ada pembayaran lain di luar kontrak, seperti itu. Jadi jadi undang-undang TPPU ini, teman-teman, ini untuk menghindarkan adanya transaksi di luar kontrak, begitu, transaksi yang tidak sah, begitu sih menurut saya ya. Jadi memang satu, kalau menurut pendapat saya, pihak visi law office harus membuktikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan pada masa penanganan kasus Syahrul Yassin Limpo itu harus dibuktikan adanya transaksi yang jelas, satu. Yang kedua, kontrak semasa dia bekerja bersama dengan Syahrul Yassin Limpo harus dijelaskan bahwa tentang klausul kontrak itu, klausul pembayaran kontrak itu. Jadi ini untuk mengamankan posisi dia sebagai pengacara, karena memang pengacara tidak bisa dipidana selama dia menjalankan profesinya dengan itikat baik, teman-teman, bukan dengan itikat korupsi. Ya, seperti yang saat ini sedang disangkakan atau diperkirakan, diduga oleh KPK terhadap visi law office ini, kan begitu. Nah, pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 mengatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Seseorang pengacara dilindungi memiliki hak imunitas sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara ketika dia beracara baik dalam dalam dia membela klien di rumahnya dia, ya, maupun juga di dalam persidangan. Artinya dalam proses acara pidana itu, acara pidana atau perdata itu, selama dia menjalankan acara pidana dan perdatanya dengan itikat baik dan dengan tidak melanggar hukum, sebetulnya dia tidak, berdasarkan pada undang-undang ini, sebetulnya dia tidak bisa dipidana, teman-teman, tidak bisa digugat perdata juga. Oh, saya nggak suka sama pengacara X, namanya pengacaranya namanya X, dia musuh saya beli telur dia ambil,
Ya, ya, dia ambil tanpa izin. Saya akan perkarakan dia karena saya tidak suka sama dia. Kasusnya apa? Kasusnya dia perkara Syahrul Yassin Limpo, ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya, perkara ngambil telur, ya nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya. Dia punya kekebalan hukum. Pasal 18 ayat 2 dilanjutkan, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Artinya, pihak penyidik maupun masyarakat tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Advokat ini pasal 18 ayat 2 untuk mengidentikan seorang pengacara, ya, menyamakan seorang pengacara dengan klien yang dia bela. Oh, kliennya adalah seorang pembunuh. Berarti klien si pengacara ini belain pembunuh. Berarti mentalitas si pengacara ini mentalitas pembunuh. Nah, bisa seperti itu. Dalam kasus visi law office pun demikian. Walaupun Febri Diansyah pernah membela kasus TPPU, dia tidak bisa diidentikan dengan seorang narapidana TPPU karena dia adalah profesi bebas yang menjalankan tugasnya dia sebagai penegak hukum. Ya, jadi memang tugas seorang pengacara ya itu membela hak kliennya dia, bukan mengikuti paradigma masyarakat. Walaupun masyarakat benci terhadap seseorang, anggaplah seorang klien, tapi kemudian klien ini meminta tolong kepada seorang pengacara, namanya pengacara X begitu ya, atau pengacara Y, maka pengacara ini yang memutuskan untuk membela si korban ini, orang yang menderita ini, harus dipandang sebagai pribadi, bukan dipandang sebagai orang yang identik dengan tersangka itu. Nah, begitu, teman-teman. Nah, ini sampai di sini berita channel kita. Ini untuk sumber yang saya pakai. Namun ada satu lagi yang saya ingin lampirkan ya di dalam pertemuan kali ini, teman-teman. Sebentar. Yaitu apa yang dimaksud dengan TPPU, ya, tindak pidana yang merupakan hasil pidana. Uang hasil pidana itu apa saja. Nah, saya akan tampilkan untuk teman-teman sejenak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2010 tadi. Nah, ini ya, Pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 2010 mengatakan bahwa, bisa dibaca sendiri, hasil pidana, ya, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh tindak pidana. Apa saja? Tuh ada banyak ya, ada sampai A sampai R. Korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, ya. Kemudian penyelundupan migran, wow, itu sampai eh, TPPU juga ya. Bidang perbankan, ya, bidang pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, uang hasil dari transaksi manusia itu, manusia yang dijadikan barang, ya, itu merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ya teman-teman ya. Perdagangan senjata gelap, wow, harus resmi, harus berizin untuk transaksi jual beli senjata teman-teman. Terorisme, wow, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, ya, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, ya, dan wah, ada banyak sekali, ada sampai Z ini. Bidang perpajakan, nah, kasus Gayus Tambunan, nah, ini merupakan pencucian uang, penggelapan pajak itu. Bidang kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.
atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Ya. Yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Jadi walaupun kita melakukan transaksi, misalnya psikotropika, ya narkoba tadi, di Zimbabwe atau di Tuvalu atau dimanapun, dan ditengarai oleh pemerintah bahwa adanya transaksi itu adalah transaksi eh, TPPU, maka kenalah dia sebagai tersangka TPPU ya teman-teman ya. Nah, menindaklanjuti, menyikapi kasus dari Febri Diansah dan adiknya yang sedang diperiksa oleh KPK itu melalui kantor Visi Law Office itu. Eh, Visi Law Office harus membuktikan adanya transaksi tidak adanya transaksi TPPU dengan membuktikan bahwa seluruh uang yang dia terima adalah uang yang berasal dari dana pribadinya SYL. Sekaligus dia harus menunjukkan adanya eh, perjanjian itu, perjanjian pemberian jasa hukum itu secara jelas kepada penyidik. Ya, satu memberikan membeberkan isi perjanjian secara jelas kepada penyidik, dan yang kedua pihak Visi Law Office juga harus bisa membuktikan bahwa uang yang dia terima harus berasal dari uang pribadinya SYL, bukan dari hasil korupsinya. Begitu. Ya, semoga sharing kita hari ini bermanfaat dan semangat belajar hukum. Kita nantikan topik-topik menarik berikutnya. Shalom, selamat beraktivitas.